Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat. Para pencinta ilmu dan dakwah dimanapun berada. Rahimakumullah. Satu hari baginda Rasul bersabda, Innallaha ja'ala bani Adam ala samani khisolin. Sesungguhnya Allah, kata Rasul, menciptakan Bani Adam. Menciptakan makhluk yang bernama manusia ala samani khisolin, kata Rasul. Atas 4 bentuk, atas 4 rupa. Minha arba'un li ahlil jannah. Dari 8 rupa itu, dari 8 bentuk itu, arba'un li ahlil jannah. Rasul bagi 2, 4 untuk calon penghuni surga. Wa arba'un li ahlin nar, dan sisanya 4 lagi untuk calon penghuni neraka. Artinya apa? Artinya di dunia ini calon penghuni surga dinampakkan oleh Allah lewat lisan Nabi. Artinya apa? Artinya calon penghuni surga ciri-cirinya dinampakkan. Dan begitu pun calon penghuni neraka di dunia sudah kelihatan. Dari 8 rupa itu minha arba'un li ahlil jannah. Calon penghuni surga ada 4 ciri ketika hidup di dunia ini. Yang pertama, kata Rasul, wajahun malihun. Orang yang memiliki wajah yang menyenangkan. Wajah yang berseri-seri, wajah yang manis. Apa hubungannya surga dengan senyuman? Apa hubungan surga dengan wajah yang manis? Orang yang memiliki wajah yang manis, mudah tersenyum. Sama si kaya dia senyum, sama si miskin dia senyum. Tapi jangan kebanyakan senyum juga. Gak membeda-bedakan status sosial dalam senyum. Menunjukkan seseorang memiliki sifat tawadu. Tawadu inilah yang membuat ciri orang sebagai ahli surga. Tawadu. Punya jabatan setinggi apapun gak sombong. Memiliki ilmu banyak segudang apapun gak sombong. Karena jabatan akan diminta pertanggungjawaban. Ilmu akan diminta pertanggungjawaban. Punya harta banyak berlimpah gak sombong. Masih ingat dengan si miskin. Masih menyapa dengan si papa. Hadirin yang dicintai Allah. Calon penghuni yang pertama, kata baginda Rasul, wajhun malihun, memiliki wajah yang berseri-seri, wajah yang manis. Ketika dilihat oleh saudaranya ini selalu menyenangkan. Ada kerinduan ketika tidak adanya. Orang yang memiliki wajah yang berseri-seri, bersapa ketika bertemu dengan orang. Ketika melihat orang senang, dia ikut senang, senyum, gak ada rasa cemburu atas keberhasilan, kesuksesan orang lain. Jangan dibalik. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Lalu yang kedua ciri penghuni surga, kata Rasul, lisanun fasihun, memiliki lidah, memiliki lisan yang bersih. Ketika berbicara, ketika komentar, selalu menyenangkan orang lain, indah didengar. Lisan yang bersih menunjukkan hati yang bersih. Ketika corak warna perkataan yang indah menunjukkan hati yang indah. Ketika seseorang mengeluarkan kata-kata indah dari lisannya, ketahuilah bahwa hatinya pun indah. Ketika seseorang melontarkan kata-kata yang sejuk, ketahuilah bahwa hatinya pun sejuk. Ucapan bagaimana kondisi hati. Salamatul insan bihibdil lisan. Sebagian banyak orang yang selamat karena mampu menjaga lisan. Rumah tangga bisa harmonis karena apa? Karena menjaga lisan. Pasangan suami istri saling memahami karakter pasangan. Ketika istri sedang marah, suami diam. Ketika suami sedang marah, istri diam. Kadang-kadang sesuatu yang kecil dibesar-besarkan. Ini yang membuat sesuatu akan retak, rumah tangga akan retak, persahabatan akan hancur.
silaturahmi akan putus. Diawali dari ucapan. Lalu yang ketiga kata Rasul, calon penghuni surga di dunia ini, qalbun taqiyun, memiliki hati yang condong takwa kepada Allah. Seseorang yang memiliki hati cenderung ingat dengan Allah, cinta dengan Allah, rasa takutnya tumbuh. Seseorang yang memiliki hati yang taqiyun, hati yang takwa kepada Allah. Artinya hati yang takut kepada Allah. Dia mampu menjalankan perintah-perintah Allah. Dan yang terakhir, yang keempat kata Rasul, ciri calon penghuni surga yang dimunculkan, ditonjolkan di dunia ini adalah yadun sakhiyun. Seseorang yang memiliki tangan yang dermawan. Tangan yang rajih sedekah. Tangan yang mudah membantu sesama. Tangan yang suka menolong orang lain. Ringan untuk membantu. Satu hadis baginda Rasul, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu selalu menolong hamba-hambanya dengan catatan, makanal abdu fi auni akhihi. Selama hamba-hambanya itu mau menolong saudara-saudaranya. Allah menolong hamba selama hamba itu saling menolong. Maka calon penghuni surga yang terakhir ini, yang keempat ini, yadun sakhiyun. Orang yang suka menolong, orang yang suka bersedekah dengan tangannya ringan untuk membantu antar sesama. Dia bangun hubungan hablum minannas secara horizontal. Tidak hanya membangun hubungan secara vertikal dengan Allah. Dia juga membangun hubungan sesama manusia. Ketika dia punya harta, dia bersedekah dengan hartanya, dia berjuang dengan hartanya. Dia membantu orang lain dengan hartanya. Ketika memiliki ilmu, dia berjuang dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Ketika dia punya tenaga, dia membantu dengan tenaganya. Ketika dia punya waktu, dia berjuang dengan waktu yang ada. Arbaun li ahlinar. Dari 8 itu 4 lagi itu calon penghuni neraka. Di dunia ini sudah ditunjukkan. Di dunia ini sudah ditampakkan. Di dunia ini sudah ditampakkan calon penghuni neraka. Ciri-cirinya ini. Karena kullu syai'in alamatun. Tiap-tiap sesuatu punya ciri. Yang pertama wajhun abisun. Wajahnya ini ya tidak menyenangkan. Angker wajahnya ini. Jadi wajahnya ini asem. Asem itu nggak enak dilihat. Kadang-kadang masalah pribadi dibawa kepada masalah umum. Walaupun banyak masalah, tetap dijaga keharmonisan ketika kita di luar. Tersenyum ketika bertemu orang, ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Saling menyapa, wajahnya menyenangkan. Melihat orang senang, dia ikut senang. Jangan melihat orang senang, dia susah. Ketika ketemu orang melengos. Enggak begitu rumusnya. Lalu yang kedua kata Rasul, calon penghuni neraka, lisanun fahisun, memiliki lisan yang kotor. Karena lisan yang kotor, bicara yang kasar ini menunjukkan akhlak seseorang. Ketika seseorang mengucapkan, melontarkan kata-kata yang kotor, hatinya sedang kotor. Tidak terkontrol. Tadi pada pembahasan yang pertama, salamatul insan fi hifdzil lisan. Sebagian besar selamatnya seseorang itu karena mampu menjaga lisan. Kalau lisan sudah tidak terjaga, ucapan kotor, lisan tidak terkontrol, lidah tidak bertulang, setiap keluar kata-kata selalu menyakitkan orang, maka waspadalah. Jangan-jangan kita termasuk golongan yang kedua ini, yang digambarkan oleh baginda Rasul. Arbaun li ahlin nar. Lisan yang kasar. Tidak ada kelembutan. Suami lembut dengan istri, dengan katanya indah rumah tangga. Betul. Orang tua bicara kepada anak penuh dengan kelembutan, tidak kasar. Indah hubungan anak dengan orang tua. Akan bercermin rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Pergaulan dalam satu kerja. Ketika kawan satu sahabat berkata yang baik, menjaga perasaan orang lain,
insya Allah akan selalu terjaga kehidupan yang seimbang dan harmonis. Lalu yang ketiga kata Rasul, qalbun syadidun, memiliki hati yang keras. Padahal kata Nabi, ala inna bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah kata Rasul bahwa sesungguhnya zikir mengingat Allah itu tatmainul qulub, bisa menenangkan hati. Banyak cara ketika hati kita ingin lembut, yaitu dengan cara selalu mengingat Allah dengan zikir. Qalbun syadidun, hati yang keras, tidak mudah menerima kebenaran. Hati yang keras selalu berontak dalam urusan kebenaran. Akhirnya sholat menjadi malas, ngaji semakin malas, ibadah semakin jauh. Begitu pun dengan Allah semakin menjauh. Lalu yang terakhir, arbaun li ahlin nar kata Rasul, 4 golongan calon penghuni neraka yang ditampakkan di dunia ini, yadun bakhilun, memiliki tangan yang bakhil, enggan menolong, tidak mengeluarkan sodako, tidak mau membantu. Bakhil, hidup ingin sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.